Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Inulita, NIM 856229473, Pokja Tubung, UPBJJ UT Padang. Baiklah, saya akan mensimulasikan video pembelajaran kelas rangkap dengan model 222, yang mana model ini terdiri dari 2 kelas, 2 mata pelajaran dalam 2 ruangan. Baiklah, pembuatan video ini dibimbing oleh Bapak Zulhendri MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, subhanallah, Allahu Akbar. Oke, apakah ada anak-anak ibu yang tidak hadir pada pagi hari ini? Tidak ada ya, alhamdulillah hadir semua. Oke, baiklah anak-anak ibu. Nah, sekarang ibu sengaja menggabungkan anak-anak ibu kelas 4 dan kelas 5 di halaman ini karena kebetulan guru kelas 4 Ibu Sinta berhalangan hadir pada hari ini. Oke, jadi hari ini kelas 4 sama kelas 5 belajar sama Bu Ira ya. Oke, baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa secara bersama-sama. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah anak-anak ibu dari kelas 4 dan kelas 5. Nah, sekarang coba masing-masing kalian coba periksa dulu ya. Nah, pakaiannya, sepatunya, bajunya juga ya, apakah sudah bersih atau belum? Nah, silakan dirapikan ya. Nah, baiklah, kalau sudah selesai merapikan dirinya, nah sekarang ibu mau bertanya nih sama anak-anak ibu ya. Nah, sebelum ke sekolah tadi, apakah anak-anak ibu sudah sarapan pagi? Sudah ya, alhamdulillah. Nah, seperti itu ya, sebelum berangkat ke sekolah kita harus sarapan dulu ya, supaya kita bersemangat untuk belajar pada pagi hari ini. Oke, baiklah anak-anak ibu. Nah, sekarang ibu mau bertanya dulu nih sama anak kelas 4. Nah, anak ibu kelas 4, nah kira-kira ada tidak yang mau menjadi guru seperti ibu? Oh, ada ya? Nah, siapa? Coba tunjuk tangan. Oke, bagus ya. Kenapa ingin menjadi guru seperti ibu? Coba Bima jawab. Oke ya, supaya bisa memberikan ilmu kepada orang lain. Oke. Nah, sekarang ibu mau bertanya lagi nih sama anak-anak kelas 5 ya. Nah, anak-anak kelas 5, kira-kira nah kalau kita memegang besi panas ya, atau ketika kita memegang besi ketika dipanaskan, nah kira-kira besi tersebut panas atau tidak? Panas ya, panas ya anak-anak ibu ya. Nah, siapa yang sudah pernah memegang besi panas di sini? Oke, bagus ya. Nah, sekarang ibu mau menyampaikan ya pembelajaran kita pada hari ini. Kita mulai ya dari anak kelas 4. Nah, untuk kelas 4 hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku. Pembelajaran subtema 1, aku dan cita-citaku, dengan tujuan pembelajarannya adalah tujuan pembelajaran kelas 4 pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi melalui pengamatan dan diskusi dengan benar. Yang kedua, siswa dapat membuat dan membaca puisi hasil karya pribadi melalui pengamatan dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Baiklah, untuk anak-anak ibu kelas 5 pada hari ini kita akan belajar tentang tema 6, yaitu panas dan perpindahannya, dengan subtema 1, suhu dan kalor, yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Tujuan pembelajaran kelas 5 pada pagi hari ini adalah
Yang pertama, siswa dapat memahami konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari melalui pengamatan dan diskusi dengan benar. Yang kedua adalah siswa dapat melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor melalui pengamatan secara tepat. Baiklah, untuk anak-anak Ibu kelas 5, Ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu ya. Nah, untuk anak kelas 5 silakan nanti dibuka ya buku pelajarannya di dalam ruangan. Nah, silakan nanti dicari ya tema 6, subtema 1. Nah, terus jangan lupa untuk mencari apa pengertiannya, apa prinsip-prinsipnya, dan apa jenis-jenis dari perpindahan kalor tersebut ya. Nanti Ibu tanya kembali ya anak-anak Ibu. Nah, sekarang silakan untuk ketua kelas ya untuk mengatur teman-temannya di dalam kelas. Oke, silakan masuk untuk kelas 5. Baiklah, untuk anak-anak Ibu kelas 4, nah silakan masuk ya ke dalam kelasnya. Oke, Ibu nanti akan masuk ke dalam kelas. Oke, baiklah anak-anak kelas 4, siap untuk belajar hari ini ya. Nah, sekarang Ibu memiliki sebuah gambar ya untuk anak-anak Ibu. Nah, coba perhatikan gambar ini. Kira-kira gambar apa ini, Nak? Oke, siapa yang tahu? Oke, betul ya. Nah, gambar ini adalah gambar berbagai macam pekerjaan. Nah, sekarang berarti kita akan belajar tentang berbagai profesi yang kita inginkan atau yang kita idam-idamkan ketika kita besar nanti. Nah, sekarang kira-kira siapa yang tahu pada gambar tersebut apa saja jenis profesi yang ada? Nah, siapa yang bisa? Oke, coba sebutkan. Oke, bagus ya. Jadi di dalam gambar tersebut ada dokter, ada guru, ya, ada tentara, ada chef atau koki, ada polisi dan lain sebagainya. Oke, baiklah anak-anak Ibu yang kelas 4, Ibu mau membagi anak-anak Ibu menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini Ibu mohon bantuan untuk ketua kelas ya untuk membagi teman-temannya menjadi 4 kelompok. Oke, baiklah anak-anak Ibu. Nah, sekarang Ibu memiliki sebuah puisi ya. Oke, nah sekarang sebelum Ibu perlihatkan puisinya, kira-kira ada yang tahu tidak apa pengertian dari puisi? Ada? Siapa yang bisa? Oke, apa pengertian puisi? Oke, bagus. Siapa lagi yang bisa? Oke, bagus ya. Nah, jadi puisi adalah Pengertian puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Oke, tadi pengertian sudah. Nah, sekarang ciri-ciri puisi. Ada yang tahu tidak apa ciri-ciri dari puisi? Oke, siapa yang bisa menyebutkan? Oke, betul. Siapa lagi? Oke, betul. Oke, satu lagi. Oke, bagus ya. Semuanya betul yang disebutkan itu. Jadi, ciri-ciri puisi adalah Ciri-ciri puisi adalah yang pertama, terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. Yang kedua, baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian. Yang ketiga, setiap baris terakhir berbunyi huruf vokal dan terkadang berupa huruf konsonan. Dan yang keempat, adanya keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris. Baiklah anak-anak Ibu, tadi sudah tahu ya apa pengertian dan ciri-ciri puisi. Nah, sekarang Ibu mau membagi anak-anak Ibu menjadi beberapa kelompok ya. Mohon bantuannya ya ketua kelas. Nah, silakan dibagi teman-temannya jadi beberapa kelompok. Oke, baiklah anak-anak Ibu. Sekarang anak-anak Ibu sudah duduk ya di kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan membagikan puisi ini untuk masing-masing kelompok. Nah, silakan diidentifikasi apa makna yang terdapat di dalam puisi tersebut. Baiklah, silakan dikerjakan ya. Nah, sekarang Ibu mau pindah dulu ya ke kelas 5. Baik, anak-anak Ibu kelas 5, apakah sudah selesai tugas yang Ibu berikan?
Sudah ya, alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita bahas ya. Nah, kira-kira apa pengertian dari kalor atau panas? Siapa yang tahu? Oke, nah coba sebutkan. Iya, betul ya. Jadi, kalor atau panas adalah Pengertian kalor atau panas adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Oke, sekarang prinsip-prinsip perpindahan kalor ya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Oke, bagus. Coba sebutkan. Iya, betul ya. Jadi, prinsip-prinsip perpindahan kalor adalah Prinsip perpindahan kalor adalah yang pertama, besar kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Yang kedua, benda yang melepas kalor adalah benda yang bersuhu lebih tinggi. Sedangkan benda yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, terakhir kita masuk ke jenis-jenis perpindahan kalor. Nah, siapa yang bisa? Coba tunjuk tangan. Iya, bagus. Coba apa jenis-jenisnya? Oke, bagus ya anak ibu ya. Nah, jadi jenis-jenis perpindahan kalor adalah Jenis-jenis perpindahan kalor adalah yang pertama, konduksi atau hantaran. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Konduksi terjadi pada zat padat. Contohnya adalah penggunaan spatula yang berbahan logam yang digunakan saat memasak. Yang kedua, knalpot motor ketika motor dihidupkan. Yang ketiga, sendok logam yang digunakan saat mengaduk teh panas. Jenis yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Konveksi biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Contohnya adalah yang pertama, gerakan naik dan turun air ketika air tersebut dipanaskan. Yang kedua, gerakan naik dan turun kacang hijau ketika dipanaskan. Yang ketiga, asap cerobok pabrik yang membumbung tinggi. Jenis yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Nah, contohnya, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Yang kedua, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Yang ketiga, menetaskan telur unggas menggunakan lampu. Baiklah, anak-anak ibu kelas 5, sekarang ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Ibu mohon bantuan dari ketua kelas ya untuk membagi teman-temannya menjadi beberapa kelompok. Oke, sekarang anak-anak ibu sudah duduk ya di dalam kelompoknya masing-masing. Oke, bagus. Nah, sekarang ibu memiliki beberapa buah gambar ya. Nah, silakan untuk masing-masing kelompok nanti diidentifikasi ya setiap gambar tersebut. Apakah gambar tersebut termasuk ke dalam jenis konduksi, apakah termasuk ke dalam jenis konveksi, apakah termasuk ke dalam jenis radiasi. Nah, silakan didiskusikan bersama-sama dengan temannya dalam bentuk sebuah laporan pengamatan. Oke, nah baiklah anak-anak ibu tinggalkan dulu sebentar, ibu akan mengajar ke kelas 4 dahulu. Baiklah anak-anak ibu kelas 4, apakah sudah selesai diskusi kelompoknya? Alhamdulillah ya. Nah, sekarang silakan ditampilkan hasil diskusinya ya. Kita mulai dari kelompok 1 dan ibu harap kelompok lainnya menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1. Alhamdulillah ya, diskusi kita berjalan dengan lancar. Anak-anak ibu hebat, anak-anak ibu pintar, semuanya paham tentang materi yang ibu ajarkan pada hari ini. Nah, sekarang berarti dapat kita ambil kesimpulan, makna dari puisi tersebut adalah Makna yang terkandung dalam puisi Cita-Citaku adalah mengenai seseorang yang berkeinginan menjadi seorang guru dan berusaha untuk mewujudkan cita-citanya tersebut.
contoh ya, bagaimana cara membacakan puisi tersebut. Nah, silakan disimak ya. Cita, cita, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-citaku. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan lelah aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Oke, baiklah anak-anak ibu kelas 4. Nah, sekarang ada beberapa hal atau aspek ya yang anak-anak ibu perhatikan ketika ingin membacakan sebuah puisi. Nah, 4 aspek tersebut adalah Terus diperhatikan ketika kita sedang membaca puisi. Yang pertama yaitu penghayatan, ekspresi atau penjiwaan. Yang kedua, gerak meliputi mimik, gesture, dan pantomimik. Yang ketiga yaitu artikulasi atau pelafalan. Yang keempat adalah intonasi atau penekanan. Oke, baiklah anak-anak ibu, alhamdulillah ya pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita simpulkan secara bersama-sama pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baiklah anak-anak ibu, sebagai bahan evaluasi, ibu nanti akan mengambil nilai ya. Bagaimana anak-anak ibu nanti cara membaca puisinya. Jadi nanti kalian akan membacakan puisi tersebut ya. Nah, nanti untuk acuannya adalah 4 aspek tadi ya yang harus diperhatikan. Nah, jadi silakan dulu disiapkan dirinya, dihafal-hafal atau dilatih dirinya dulu ya anak ibu ya. Sekarang ibu mau ke kelas 5 dahulu ya. Oke, baiklah anak-anak ibu kelas 5 sudah selesai hasil diskusinya. Sudah ya. Nah, sekarang ibu minta untuk kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya dan nanti akan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Oke, alhamdulillah ya diskusi kita berjalan dengan lancar. Anak-anak ibu hebat, anak-anak ibu pintar, aktif sekali diskusinya. Nah, berarti kesimpulannya adalah jenis-jenis perpindahan kalor yang ada pada gambar tersebut adalah Gambar yang pertama adalah jenis perpindahan kalor konduksi. Nah, di gambar bisa kita lihat sebuah besi yang dipanaskan di atas api akan berpindah panasnya ke besi tersebut. Baiklah, gambar yang kedua adalah jenis perpindahan kalor konveksi, yang mana ketika air direbus, air tersebut berubah menjadi panas. Yang ketiga adalah gambar jenis perpindahan kalor radiasi, di mana panas yang ada pada api unggun itu dapat kita rasakan secara langsung ketika berada di dekat api unggun tersebut. Oke, baiklah anak-anak ibu kelas 5, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai pada hari ini. Mari kita ambil kesimpulannya secara bersama-sama. Oke, baiklah anak-anak ibu, sebagai bahan evaluasi, ibu akan memberikan latihan ya untuk anak-anak ibu. Nah, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Nanti ibu akan membagikan soal-soalnya untuk kalian. Oke, silakan pindah ya ke tempat duduknya kembali. Anak-anak ibu silakan dikerjakan dengan baik dan dengan jujur. Nah, ibu tinggalkan dulu ya, ibu mau mengajar dulu ke kelas 4. Oke, untuk anak-anak ibu kelas 4 sudah siap ya untuk membacakan puisinya di depan kelas? Sudah ya, alhamdulillah. Nah, kita mulai dari absensi yang pertama ya.
Alhamdulillah evaluasi kita hari ini sudah selesai ya. Nah, berarti proses belajar kita pada pagi hari ini juga sudah selesai. Ibu mohon maaf kalau seandainya Ibu ada kekurangan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak Ibu kelas 5, apakah sudah selesai? Sudah ya, alhamdulillah. Silakan dikumpulkan ke depan. Oke, baiklah anak-anak Ibu, proses belajar mengajar kita hari ini sudah selesai ya. Ibu mohon maaf kalau seandainya Ibu ada salah-salah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, sekian simulasi video pembelajaran kelas lengkap dengan model 22 pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya untuk like and subscribe.